Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Sehat Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin bercerita ya tentang masalah asam lambung Gordon City yang menimpa saya ya di waktu itu. Kalian pasti paham ya dengan channel ini. Ketika saya buat channel baru, ya, kalian yang mungkin masih menonton video ini, yang suka, meskipun kalian sudah sembuh atau belum, kalian suka dengan video ini ya, terima kasih ya buat supportnya, buat subscribe-nya, buat dukungannya. Semoga channel ini tuh tetap bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Nah, di video ini saya ingin membahas masalah tidur ya, masalah tidur. Tidur itu gimana sih mas? Apakah susah ketika saya mengalami sakit asam lambung Gordon City? Susah atau tidak? Itu saya susah ya. Susah, terus kadang kaget, kebangun, tiba-tiba pikirannya kemana-mana. Nah itu saya alami ya. Jadi enggak terus sakit asam lambung, tapi asam lambung saya itu berat ya waktu itu, berat banget. Terus saya ngalamin itu ketika tidur, ketika tidurnya susah, nanti sekali bisa tidur ya sebentar, mimpinya itu yang jelek-jelek ya. Padahal saya nggak mikir yang jelek-jelek ya, saya biasa-biasa aja mikirnya yang jelek-jelek, takut inilah takut itulah, pokoknya nanti terngiang-ngiang ke di kepala kita ya. Itu asli ya. Itu kenapa sih mas? Ya mungkin dari efek dari asam lambungnya. Terus di situ juga kita takut akan nggak sembuh-sembuh, itu bisa jadi. Jadi ya memang harus apa ya, kita memang harus tetap tenang sih. Nggak bisa kita ini gini nanti ke dokter, nyatanya nggak apa-apa ya, cuma pikiran katanya gitu. Suruh ke psikiater ya, kan kasih obat agak tenang, besok gitu lagi. Terus tidurnya jam berapa mas? Saya waktu itu malah nggak tidur ya, malah gini, kalau saya nanti bisa tidur sebentar, kebangun lagi karena mikir yang aneh-aneh. Terus saya tidur lagi, bentar gitu lagi, pokoknya gitu-gitu, kayak keganggu gitu ya, padahal nggak ada apa-apa ya. Kalau saya seperti itu sampai lumayan sih ya, cuma lumayan lama ya, tapi nggak lama-lama banget sih. Terus ngatasinya gimana? Saya bukan ngatasi si tidurnya itu yang ngeganggu itu, tapi saya ngatasinya asam lambungnya ya, dan pikirannya. Asam lambung dan pikiran, udah benerin itu saja. Kalau saya dulu mikirnya, pasrah lah, mau mimpi mau apa terserah, pokoknya saya habis mimpi jangan sampai panik. Ya udah, pasrah aja. Kalau memang mau mati ya mati saja. Kalau saya seperti itu waktu itu ya. Tapi susah untuk nanemin pikiran seperti itu ya. Kalau saya gitu, udah pasrah, udah karepmu lah gitu ya. Terserah lah mau mati atau enggak, pokoknya saya tetap makan teratur, minum obat ya. Itu pokoknya jangan sampai lengah ya, jangan sampai ikut ke bawah ya. Itu jangan sampai nanti kalian malah lengah, ikut ke bawah, enggak ada rasa percaya dirinya, enggak ada semangatnya, malah lama ya enggak hilang-hilang ya rasa-rasa tersebut. Sebenarnya itu juga rasa-rasa takut mati ya, anxiety itu juga ya. Anxiety itu juga dari pikiran kita sendiri, yang dimana kita lagi istirahat, tidur rebahan, tiba-tiba ada pikiran yang dahsyat menghampiri di pikiran kita ya. Terus kita tiba-tiba kebangun, kaget ya. Itu yang saya alami seperti itu ya. Terus masalah tidur, untuk tidur siang perlu nggak sih? Ya, untuk tidur siang tuh perlu ya. Pokoknya yang sakit asam lambung Gordon City, yang sifatnya kronis seperti saya
ya. Saya itu lama sakitnya parah, nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Buat jalan aja 10 meter udah ngos-ngosan, capek banget, rasanya kayak mau tumbang ya. Itu asli yang saya alami ya waktu itu ya. Nah, tidur siang itu harus ya. Kalau misal kalian nggak ada kegiatan, masih proses penyembuhan, misal belum kerja ya, belum kerja karena sakit, kalian istirahat dulu, pokoknya istirahat. Tidur malamnya bagus, tidur siangnya juga ada ya. Cukup 1 jam saja enggak apa-apa, tidur siang atau 2 jam ya, sesuai dengan kalian saja. Yang penting jangan terus rebahan terus, itu jangan ya. Diimbangi dengan aktivitas ya, diimbangi dengan aktivitas di luar, kena sinar matahari ya. Jadi seperti itu. Jangan kalian di dalam rumah terus malah nggak kena sinar matahari, nggak dapat keringat, malah rugi ya kalian ya. Karena itu juga proses penyembuhan ya. Kena sinar matahari itu juga bermanfaat buat tubuh kita, vitamin D ya. Jadi seperti itu ya tuh masalah tidur ya. Terus saya hilangnya gimana? Saya hilangnya malah nggak sadar ya kalau tidur bisa enak. Itu saya pokoknya pikiran saya buat santai. Udahlah, kalau memang sakit ya udah sakit, kalau memang mau mati ya mau mati, saya gitu bilangnya. Jangan sampai, wah ini takut mas, wah ini takut, tapi ya memang rasanya takut. Tapi kalau kalian gitu terus nggak akan ada perkembangannya ya. Untuk obat gimana mas? Apakah ada obat untuk mengatasi tidur? Kalau saya nggak pakai obat ya. Di masalah tidurnya saya pokoknya benerin pikiran dengan otodidak, terus si lambungnya dengan cara saya sendiri ya. Cara saya entah itu pakai obat dokter atau herbal, pokoknya saya pakai, waktu itu saya pakainya herbal sih ya, kebanyakan herbal. Karena obat dokter saya juga takut ya kalau terlalu lama terus gak ada efek, malah tambah gak enak. Nah itu yang bikin saya keluar dari obat dokter ya. Terus saya pakainya herbal yang nggak ada efeknya, lama nggak apa-apa, yang penting ada efeknya. Saya gitu, masa sampai nyari-nyari itu nanti ada beli, ada ini beli. Jadi saya pokoknya rasanya susah ya, susah banget ya. Jadi memang sakit ini tuh bikin susah sih ya, nyari obat nggak ada yang cocok. Nanti beli nggak cocok, wah udah kacau ya. Jadi intinya kita benerin pikiran ya, pikiran kita itu jangan sampai kemana-mana. Kalau misal tiba-tiba pikiran kita kemana-mana, terus kita panik, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita ingat saja, oh ya udahlah kalau mau mati saja, udah biarin saja, biarin si penyakit itu menguasai kita, tapi kita biarin saja. Kita nggak usah hatinya nggak usah terlalu waduh ini gimana nih, itu tidak usah gitu. Ya udah pasrah saja ya. Yang penting mengatasinya dengan cara menenangkan diri ya, tenang. Coba menenangkan diri, tenang. Nanti kalian lama-lama terbiasa dan bisa menguasai, malah kalian yang menguasai penyakit itu ya. Jadi kalian bisa tahu, mudah nggak maksud saya? Menurut saya itu daripada si penyakit itu menguasai pikiran kita ya, ada takut, ada ini, ada mau mati, mending kita gini saja, ya udah kalau mau mati saja, gitu saja ya. Itu saya dulu ya. Terus awalnya sih saya takut tuh, hanya apa ini ya, terus akhirnya ya saya kok gini terus ya udahlah kalau mau mati saja gitu, saya gitu ya udah. Terus lama-lama lupa saya lupa dengan si penyakit itu, si rasa-rasa kalau tidur kebangun ya, itu saya lupa sendiri, malah hilang sendiri. Tapi masih ada waktu itu ya, rasa tidurnya udah enak, tapi rasa si asam lambungnya itu masih ada ya. Pikirannya udah jauh lah, udah nggak ada malahan ya waktu itu ya. Kalau sekarang udah nggak ada semua. Itu dulu.
Jadi seperti itu sih gambaran-gambarannya sewaktu saya dulu. Terus ngatasinya juga saya nggak pakai obat-obat yang mahal. Saya beli obat mahal malah nggak ada efeknya juga ya. Berapa itu? 1.200.000 sekali beli tuh. Terus 2 minggu habis, saya beli lagi, udahlah. Terus saya nggak mau pakai obat-obat itu, sana nggak ada efeknya ya. Ya minimal 2 minggu atau sebulan ada efeknya lah. Biasanya seminggu 2 minggu lah ya diminum. Kalau sampai sebulan habisnya banyak ya. Ya jadi seperti itu ya untuk masalah tidur siang. Oke, kalau kalian perlu ya. Jadi disesuaikan saja dengan tubuh kita ya. Nggak usah terus wah saya harus kerja. Kalau kalian nggak kuat, kalian paksakan kerja malah tambah parah. Yakin saya ya, yakin. Kalau saya dulu seperti itu, saya tadinya kerja dulu ya. Dulu kerja, saya forsir buat kerja, jangan sampai kerja saya itu putus. Malah tambah parah, nggak kuat harinya ya. Sampai saya itu sempoyongan, pokoknya takut lah intinya. Saya baru berangkat waktu itu ya, waktu dulu ya, saya sudah sakit lumayan parah itu. Saya berangkat, buat di kerjaan itu, rasanya nggak karu-karuan, kayak mau jatuh, bener-bener mau jatuh. Nggak kuat, dada rasanya nggak, rasanya komplit rasanya. Ada takut mati, ada ini, komplit ya. Terus akhirnya izin pulang, nanti besok lagi gitu lagi. Akhirnya ya keluar. Ya udah ya gimana lagi ya. Pokoknya rasanya memang benar-benar dahsyat ya. Buat teman-teman nggak usah takut. Saya dulu juga sama seperti kalian ya, yang masih gitu, yang masih sakit, apalagi masalah tidurnya nggak enak. Masalah tidur ini sebenarnya menurut saya sih nggak berat-berat banget ya. Yang penting kita mencoba menenangkan diri kita sendiri dengan cara kita sendiri. Kalau kalian nyamannya gimana sih ya, jadi gitu intinya, nyamannya gimana. Misal kalau sambil dengerin relaksasi atau video apa kayak yang bikin kalian itu seneng, tenang hatinya, jadi gitu. Jadi nggak harus kalian dengerin sholawat, itu nggak harus sih kalau menurut saya ya. Memang itu bisa bikin tenang, tapi intinya gini, kalian cari audio atau video yang bikin kalian tuh tenang, menikmati video atau suaranya ya. Kalian harus menikmati, terus nanti lama-lama kalian bisa tidur sendiri ya. Jadi seperti itu, harus ada relaksasi ya, untuk merelaksasi pikiran kita biar nggak mikir aneh-aneh ya. Yang suka sholawat ya silakan sholawat, dengerin sholawat, nanti lama-lama tidur gitu ya. Saya dulu juga seperti itu kok. Saya mencoba nyari audio atau apa buat nanti bisa untuk pengantar tidur lah, jadi gitu ya. Jadi masalah tidur sih sebenarnya nggak begitu parah banget sih ya. Yang parah itu yang sakit-sakit di bagian organ ya. Kalau yang pikiran-pikiran itu sebenarnya nanti hilang, nanti muncul ya, seperti itu. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah tonton video ini.